Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anisha dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 1 Majalengka. Di sini saya akan membahas mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang untuk materi kelas 12. Materi pertama yaitu pengertian perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Baik, di sini kita akan bahas perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Dalam konteks ini juga, harga barang di atas harga pokok agar mendapat keuntungan. Selanjutnya kita beralih kepada karakteristik perusahaan dagang. Dapat kita lihat di sini terdapat 6 poin dari karakteristik perusahaan dagang yang dapat teman-teman baca dan pahami. Pada intinya, karakteristik perusahaan dagang itu sesuai dengan namanya, yaitu perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk apapun. Lalu pada perusahaan dagang, laba kotor didapat dengan mencari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Sedangkan untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Materi selanjutnya yaitu syarat perusahaan dagang. Syarat perusahaan dagang terbagi menjadi 3, yaitu syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan juga rabat. Apa itu syarat pembayaran? Syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang-barang dagang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, batas antara pembelian tunai dan pembelian kredit menjadi jelas. Lalu di sini ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan suatu hal yang perlu disepakati oleh pembeli dan penjual. Syarat itu penting karena menyangkut biaya pengangkutan atau pengiriman dan risiko barang pada saat pengangkutan. Dengan demikian, syarat ini mengatur siapa yang membayar biaya angkut dan siapa yang menanggung risiko atas barang tersebut. Adapun syarat penyerahan barang yang umum dipakai yaitu Free on Board Shipping Point dan Free on Board Destination Point. Yang terakhir ada rabat. Rabat ialah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jadi, harga yang diperhitungkan penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur dikurangi rabat. Baik, saat ini kita sudah sampai kepada materi yang ketiga yaitu jenis-jenis perusahaan dagang. Untuk poin pertama dan kedua itu adalah jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Yang pertama yaitu ada perusahaan dagang barang produksi. Adalah perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk untuk menghasilkan produk lain. Contohnya adalah kayu gelondongan dan mesin bubut. Yang kedua ada perusahaan dagang barang jadi, yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya adalah ransel, pakaian, kulkas, dan lain sebagainya. Untuk poin ketiga sampai kelima adalah jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang ketiga yaitu perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya adalah pedagang grosir. Yang kedua ada perusahaan dagang perantara, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya adalah pedagang subgrosir. Poin kelima atau poin terakhir ada perusahaan dagang pengecer, merupakan perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Contohnya adalah warung, kios, swalayan, dan lain sebagainya. Kita telah sampai kepada materi terakhir yaitu akun-akun pada perusahaan dagang. Di sini terdapat 9 akun yang dapat kita libatkan dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu akun persediaan barang dagang, digunakan untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang. Yang kedua ada akun pembelian, digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Ketiga ada akun retur pembelian dan pengurangan harga, digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagang yang telah dibeli dan pengurangan harga atas pengembalian barang tersebut. Keempat ada akun potongan pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian. Yang kelima ada akun beban angkut pembelian, digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dibeli. Dan yang keenam ada akun penjualan, digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Ketujuh ada akun retur penjualan dan pengurangan harga, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual. Kedelapan ada akun potongan penjualan, digunakan untuk mencatat transaksi yang ada potongan penjualannya.
Dan terakhir, akun ke-9 adalah akun beban angkut penjualan. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dijual apabila penjual menanggung biaya angkut barang dagang. Saya cukupkan sekian penyampaian materi pada bab ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.